Para sahabat taniku semua, di dalam kita bertani, selain kita memberikan pupuk untuk menyuburkan tanaman kita dan juga memberikan pestisida untuk mencegah dari serangan hama ataupun penyakit, jangan lupa untuk memberikan air yang semacam ini ya sahabat tani semua, karena air yang semacam ini mencakup segalanya, bisa untuk menyuburkan tanaman, mencegah dari serangan hama ataupun penyakit, dan juga meningkatkan hasil yang maksimal dan hasil yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga kita selalu tetap diberikan kesemangatan di dalam kita bertani, walau dalam keadaan apapun ya para sahabat taniku semua, baik itu dalam keadaan cuaca hujan ataupun cuaca panas, baik dalam keadaan harga penjualan yang murah ataupun harga penjualan yang mahal. Tentunya semoga Allah selalu memberikan kesemangatan pada diri kita di dalam kita menjalankan aktivitas yaitu bertani. Para sahabat taniku semua, jadi di dalam kita bertani biasanya kita tidak pernah ketinggalan yang namanya memberikan pupuk untuk menyuburkan tanaman kita dan juga memberikan pestisida ya untuk mengendalikan hama ataupun penyakit ya sahabat taniku. Nah, di dalam memberikan pupuk ataupun memberikan pestisida, saya juga sudah banyak membagikan video-video ya tentang cara pembuatan pupuk organik dan juga pestisida nabati. Dan mungkin para sahabat tani yang lain juga sudah banyak sekali channel-channel yang membagikan tentang tutorial cara pemberian pupuk ataupun pestisida, baik yang secara kimia ataupun yang secara organik ya para sahabat tani semua. Akan tetapi di video kali ini saya akan membahas hal yang berbeda ya para sahabat tani semua. Jadi selain kita memberikan pupuk dan juga pestisida, sahabat tani juga jangan lupa untuk memberikan air yang semacam ini ya para sahabat tani semua. Nah, tentunya para sahabat tani semua penasaran dengan air ini air apa seperti itu ya sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani penasaran, ikuti ya video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa sambil menyimak video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya ya para sahabat tani semua, dan juga jangan lupa di share video ini agar ilmu yang channel Belajar Organik bagikan bisa lebih bermanfaat lagi untuk para sahabat tani yang lain. Oke para sahabat tani semua, jadi yang pertama akan saya jelaskan dulu air ini ya para sahabat tani semua. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan keyakinan hati nurani kita ya para sahabat tani semua, yaitu air ini adalah air yang sudah mengandung doa ya para sahabat tani semua. Mungkin para sahabat tani semua ada yang kurang yakin ya dengan apa yang saya bicarakan, akan tetapi di sini akan saya jelaskan baik secara logika ataupun secara keyakinan ya para sahabat tani semua. Jadi pertama yang akan saya jelaskan yaitu yang secara logika ya para sahabat tani semua. Fungsi air untuk makhluk hidup, baik itu manusia ataupun tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, itu sangatlah vital sekali ya para sahabat tani semua. Di antaranya untuk melarutkan nutrisi ataupun gizi yang kita makan ataupun nutrisi yang kita berikan untuk tanaman kita melalui pupuk, kemudian disalurkan ke seluruh organ-organ ataupun bagian pada tanaman seperti ini ya sahabat tani. Jadi fungsi air sangatlah vital sekali ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian kenapa saya menyarankan untuk menggunakan air yang mengandung doa ini ya para sahabat tani semua. Jadi saya jelaskan pertama mengenai fungsi air ini ataupun keajaiban air yang mengandung doa berdasarkan ilmiah ataupun penelitian ya para sahabat tani semua. Jadi saya pernah membaca salah satu artikel tentang pengamatan air yang dilakukan oleh salah seorang dari Jepang ya para sahabat tani semua. Jadi namanya Dr. Masaru Emoto. Beliau meneliti tentang keajaiban air dari berbagai daerah ya para sahabat tani semua. Bahkan beliau pernah mengamati keajaiban dari air Zam-Zam ya para sahabat tani semua. Selanjutnya untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya silakan sahabat tani baca artikel
tentang pengamatan Dr. Masaru Emoto mengenai keajaiban air ya. Karena kalau saya bacakan ataupun saya jelaskan semuanya itu nanti durasinya kepanjangan. Jadi akan saya sampaikan intinya saja ya para sahabat teknik semua. Jadi intinya dari hasil saya membaca artikel tentang pengamatan Dr. Masaru Emoto itu, intinya air ini mampu merekam ataupun merespon keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang lebih spesial lagi ataupun yang lebih mengejutkan lagi, apabila air ini diberikan salah satu bacaan doa, itu akan merespon dengan bentuk yang sangat indah sekali. Jadi berdasarkan pengamatan Dr. Masaru Emoto, dia mengamati melalui mikroskop dan juga kamera yang sangat canggih ya. Beliau berhasil mengabadikan salah satu momen dari pengamatannya, bentuk-bentuk partikel air ketika diberikan keadaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih mengesankan lagi, yaitu ketika beliau membacakan doa-doa yang berasal dari agama Islam. Jadi air ini merespon dalam bentuk partikel yang sangat indah sekali. Makanya melalui pengamatan ini dikabarkan beliau itu masuk agama Islam ataupun menjadi mu'alaf. Nah, demikian tadi ya sedikit cuplikan mengenai hasil dari saya membaca salah satu artikel tentang pengamatan Dr. Masaru Emoto tentang keajaiban air yang mampu membuka pintu hati beliau sehingga mendapatkan hidayah. Kemudian beliau menjadi mu'alaf ya sahabat taniku semua. Nah, oleh karena itu para sahabat taniku semua, jadi selain kita memberikan pupuk ataupun pestisida ke tanaman kita, jadi saya menyarankan untuk sering-sering ataupun rutin memberikan air yang semacam ini ya para sahabat taniku semua, yaitu air yang mengandung doa ataupun yang sudah kita bacakan doa ya para sahabat teknikku semua. Nah, untuk cara berdoanya itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Karena saya orang Islam, maka saya berdoanya dengan cara agama saya, yaitu agama Islam ya para sahabat teknik semua. Nah, kemudian sudah diteliti juga oleh Dr. Masaru Emoto bahwasanya air yang kita bacakan doa itu mampu merespon ataupun merekam melalui partikel-partikel air ini dalam bentuk yang sangat indah sekali, yang sehingganya apabila kita konsumsi ataupun kita berikan ke tanaman kita, maka akan memberikan dampak yang positif ke tanaman kita. Contohnya buahnya sangat lebat, kemudian daya tahan dari serangan hama itu sangat tinggi, yang sehingganya tanaman kita itu kebal ya dari serangan hama ataupun penyakit. Nah, selain itu juga usia dari tanaman kita itu bisa lebih panjang lagi ya para sahabat dari semua. Itulah salah satu keunggulan dengan kita memberikan air yang sudah kita bacakan doa. Kemudian selanjutnya saya jelaskan juga keajaiban air ini, keajaiban air yang mengandung doa secara keyakinan ataupun hati nurani kita. Jadi saya itu agamanya Islam ya sahabat tani, saya memiliki keyakinan beragama Islam. Nah, kemudian di dalam agama Islam yang saya anut itu diajarkan bahwasanya doa itu bisa kita titipkan ataupun kita salurkan ke dalam salah satu benda ya sahabat tani. Contohnya air ini ya para sahabat tani semua. Jadi ketika air ini ketika kita membaca doa ya sahabat tani, kemudian kita salurkan ke dalam air ini, jadi air ini bisa kita gunakan sesuai keperluan kita ya. Apabila doa itu kita salurkan ke dalam air, kemudian kita berikan ke tanaman kita, insya Allah atas izin Allah tanaman kita bisa sehat, kemudian berbuah lebat, dan juga tidak mudah terserang oleh hama ataupun penyakit ya para sahabat taniku semua. Nah, demikian tadi penjelasan secara keyakinan dari agama yang saya anut ya, agama Islam yang saya anut. Oke ya para sahabat teknikku semua, jadi sudah saya jelaskan secara ilmiah dan juga secara keyakinan ya para sahabat teknikku semua. Nah, kemudian untuk cara kita berdoa itu terserah para sahabat teknikku semua. Jika para sahabat ini beragama Islam, silakan menggunakan dengan cara Islam. Kemudian beragama yang lain silakan sahabat tani berdoa menurut kepercayaan
para sahabat taniku semua. Jadi fleksibel sekali. Yang penting kita salurkan kalimat-kalimat yang baik ke dalam air ini, kemudian kita berikan ke tanaman kita. Insya Allah tanaman kita akan merespon dengan hal yang positif juga. Nah seperti itu ya para sahabat taniku semua. Nah kemudian untuk cara penggunaan air ini itu sangatlah mudah sekali ya para sahabat taniku semua. Sahabat tani bisa menggunakan dengan cara dispray ke seluruh bagian tanaman, baik dari itu batang, kemudian daun dan juga buahnya. Tidak usah repot-repot, tidak usah banyak teori ya. Yang penting air ini kita tambahkan ke dalam air di dalam tangki sprayer, kita tambahkan kemudian kita spraykan. Tidak usah ditambahkan bahan-bahan yang lain ya sahabat tani semua. Cukup dengan air ini sudah mencakup semuanya ya. Nah kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara dikocorkan ke bagian bakaran ataupun media tanam sahabat tani semua. Nah insya Allah apabila kita rutin memberikan air yang mengandung doa ataupun air yang kita bacakan kata-kata yang baik, insya Allah tanaman akan merespon dengan hal yang baik juga ya para sahabat tani semua. Oke para sahabat tani semua dimanapun Anda berada, semoga sedikit tambahan ilmu dari channel Belajar Organik bisa memberikan manfaat untuk para sahabat tani semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang salah. Saya mohon maaf kepada para sahabat tani semua. Kemudian semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua di dalam kita bertani. Jadi selain kita bertani berusaha secara fisik, kita juga harus berusaha secara rohani kita ya, yaitu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanaman kita selalu diberikan kesehatan, kemudian hasil yang manfaat, hasil yang banyak, hasil yang melimpah, dan juga hasil yang barokah ya para sahabat tani semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.